Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pengurus harian yayasan yang sama-sama kita hormati, pengurus Jamaah Muawanah, bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lengkapnya hadirinul hadirat, majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita puja-puji syukur, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberi kita nikmat sehat sempat yang mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah di sisinya. Kedua kalinya salawat teriring salam, mudah-mudahan tiap pelunggu sami termasuk dari umat baginda Rasulullah SAW yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Oleh karena ini mari kembali kita wali majelis niki dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma urzuqna khuluqan hasanan wa qalban salima wa lisanan sadiqa wa nafsan radiyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis baginda Rasulullah yang berkaitan dengan keutamaan akhlakul karimah. Asqalu ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamah. Adapun yang paling berat, sesuatu yang diletakkan pada timbangan di hari kiamat. Lema ejalo kiamat paling berat ketika ditimbang oleh Allah SWT. Taqwallahi adalah takwa. Nabi makna takwa dari kata wakoyaki, wikoya, menjaga diri, memelihara diri, menjaga diri dari perkara-perkara yang mendatangkan keburukan, kepayahan, azab langan di sisi Allah Subhanahu. Ibarat ketika kita menaiki satu lembah gunung, melewati jalan yang sangat terjal, arah bebatuan, kiri kanan ada pohon, ada duri. Nah, aden aman, maka perlu kehati-hatian, menghindarkan diri dari nepiruan yang mengganggu selama dalam perjalanan. Nah, lemon terjaga diri, insya Allah sampailah ke atas gunung niki, ke tujuan niki. Nah, maka hidup di tengah atau di dunia niki tidak terlepas dari gangguan-gangguan, musuh-musuh, baik yang dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Maka dengan kita menjaga diri, inilah makna daripada
takwa, dan takwa kepada Allah lemah timbangan hari kiamat asqal, paling berat. Wa husnul khuluq, dan yang kedua timbangan berat niki adalah akhlak yang baik.
wa bi'is sayyi'atal hasanah, ya, tamhuha, iringilah, ya, nabi as-sayyi'ata, yakni perbuatan buruk, al hasanata, akan perbuatan yang baik, tamhuha, perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan itu. Nasihat atau wasiat saya kedua, seandainya seorang manusia ni kadang hilap, gawet salah, gawet dosa, maka iringi, ya, langsung segerakan melakukan kebaikan, dengan sebab kebaikan itu menghapus kesalahan. Apakah dengan sedekah, dengan istighfar, dengan kalimat-kalimat zikir, atau dengan ibadah solat dan ibadah-ibadah itu menghapus dosa-dosa sak sampun kan. Salah satu ibadah solat, gitu. Nabi mengisyaratkan orang yang solat pun 5 kali, 5 waktu, gitu, ditambah lagi dengan solat-solat sunnah, hampir diarak dosa. Karena setiap solat yang dia lakukan menghapus dosa sak sampun liwat. Seperti orang yang mandi sampai 5 kali, mandi 3 kali sejelo doang bersih, malah jarang mandi sampai 3 kali, bahkan bisa jadi sekali atau 2 kali, 3 kali itu bersih, apalagi 5 kali, maka insya Allah pasti bersih. Seperti itulah gambaran orang yang melakukan kesalahan dengan asbab sholat 5 waktu, terhapus dosa sasampun liwat. Tapi jangan jadikan bahwa dengan sholat niki tetap gawe ibadah maksiat, masih jangan. Tetap kita jalani ibadah ini kewajiban sambil mengoreksi tapi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Seandainya ada, maka tutup, jangan ulangi. Qala, berkata lagi laki-laki itu, zidni, tambah lagi, tambah wasiat kepada ya Rasul. Qala khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. 3 pesan baginda Rasulullah, wasiat baginda Rasul. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan. Dan yang ketiga, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Takwa lebih kepada hablum minallah, sedangkan akhlak yang baik lebih kepada hablum minan. Dan 2 hablum ini kita tentu harus naruh dan gak usah hubungan kaji di sini Allah sholat, ndek sholat kaji manusia, ndek gak lolos sampai surga kemana, atau sholat hubungan kaji manusia tapi tak sholat hubungan kaji di sini Allah pun kemana. Apalagi dua-dua sin sholat ibadah pada Allah Dewa. Ketika dia bergaul dengan manusia berakhlak buruk, maka jelas tempatnya di neraka. Maka seorang ulama mengatakan manusia niki ada pembagiannya, ada kepada manusia wajib, ada kepada manusia haram. Dengan manusia wajib niki seperti para ulama, orang-orang soleh. Ketika hidup mereka memberi manfaat, dirindukan kehadirannya. Nah, ketika meninggal dunia namanya disebut, karya-karyanya dibaca, perbuatannya, kebiasaannya terus dipraktekkan, diamalkan. Nah, seperti guru kita, ya, kita rindu dengan beliau, ya. Kita berharap keberkahan dari beliau. Itulah manusia wajib. Meskipun tak ada di hadapan kita, tapi namanya tetap setiap hadir oleh Khalik pasti seputaran beliau, padahal sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Ulama-ulama ratusan tahun yang lalu sudah meninggal, lalu tetap baca karya-karya seperti karya Imam Al-Ghazali. Ini lah makna manusia wajib. Harap kepada manusia haram,
Di manusia haram niki saat hidup niki ibarat bangki berjalan. Ben sebut bangki berjalan, yang ngure-ngure itu. Dia ada manfaat. Sekali ngeraus kecewa dengan, sekali yang berkuatlah urut dunia ini. Maka orang berkata kira ada mati itu. Tapi sampai kedua mati karena mendatangkan keburukan kepada orang lain. Maju paling tidak terjadi manusia wajib mana-mana, manusia sunnah. Jadi, kita ditunggu kehadiran kita, entah meninggal pun. Apa sekali pirang jaga itu ingat. Yang penting pas masih hidup dalam kehidupan. Ya hidup saat hidup. Wa qala sallallahu wa su'ila alaihissalam, dan ditanya beliau baginda Rasul, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Qala Nabi menjawab, khuluqun hasan, akhlak yang baik. Jadi akhlak, amalan Nabi yang paling utama akhlak yang baik. Lemonlah akhlak yang baik, dia akan mengikut amalan-amalan sahaja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma hassanallahu khuluqa abdin wa khulqahu fa yut'imuhu an-nar. Tidaklah Allah memperbaiki khuluq abdin, akan akhlak seorang hamba, wa khulqahu, dan Allah memperindah fisiknya, artinya menyempurnakan fisik. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Allah berikan nikmat lengkap, mata bisa melihat, bukan berarti gagah tampan, tapi memang Allah sempurnakan fisik, ya, berfungsi. Jangan arah masih dengan sedang berfungsi anggota tubuh, tidak bisa melihat, ada yang tidak bisa mendengar, atau lengkap pendengaran penglihatan, lalu saraf yang tidak berfungsi. Jadi manusia di dunia ini macam luar dari penyakit. Ada yang sampai terkena matahari itu langsung sipit kulit, sehingga tidak masuk selama ini. Maka arah saraf besuh nanti kita langsung lapah ini. Sampai lebih kepek sih beli makanan. Di arah makanan apa saat angin, sabun angin. Ini penyakit langka, akhirnya ini perlu baca, ada tahu. Ini macam model penyakit tidak ada yang mustahil di dalam dunia ini. Lemon Allah berkehendak, menunjukkan bahwa kalau Allah sudah mengendaki arah penyakit, maka pasti akan terjadi. Nah, ketika seorang hamba Allah perbaiki pesolah akhlak, bu endah terpesolah fisiknya, fayut'imuhu an-nar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yut'imuhu an-nar, yakni memasukkannya an-nar, ke dalam api neraka. Artinya tidaklah, jadi lamun wah sholah fisik, sholah seorang akhlak, tentu tidaklah layak Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Wa qala al-Fudail, berkata Imam Fudail, qila li Rasulillah sallallahu, dikatakan kepada baginda Rasulullah, anna fulanatan, bahwasanya seorang fulanah, perempuan, tasumun nahara, ia berpuasa di siang harinya, wa taqumul laila, ia bangun di malam harinya, maksud sholat malam. Wahia, namun si perempuan itu sayyi'atul khuluq, memiliki sifat akhlak yang buruk. Nabi contoh akhlak buruknya, tu'zi jironah, ia menyakiti tetangganya,
Berbicara sakiti bilisaniha, dengan ongkatnya, lisannya, ucapannya, ejekannya, fitnahnya, gibahnya, dan segala macam yang berkaitan dengan lisan, cara lewat lisan itu menyakiti tetangganya. La khaira fiha, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Arti dia kena puasa, tidak ada artinya dia bangun malam. Berarti hubungan kan di sida Allah sholat. Contoh sholat di puasa, di sembahyang. Lalu ternyata berakhlak buruk, salah satu bentuknya menyakiti hati tetangganya dengan lisannya, maka tidak ada kebaikan dalam ibadahnya. Hiya min ahli nar, maka perempuan itu termasuk ahli neraka. Ayat penting niki hablum minan nas, hubungan ganjil manusia. Wa qala Abu Darda sami'tu Rasulullah sallallahu, aku mendengar baginda Rasulullah yaqulu, beliau bersabda, awwalu ma yudau fil mizan, adapun yang pertama sesuatu yang diletakkan di mizan, di timbangan, husnul khuluq, akhlak yang baik, wasakha'u, dan sifat dermawan. Jadi padahal dermawan ini juga termasuk akhlak yang baik, tapi dikhususkan, dispesialkan, disebutkan karena memang dermawan ini adalah salah satu ibadah atau sifat yang sangat diistimewakan. Dermawan, karena salah satu cara memperjuangkan agama, nilai-nilai kebaikan, yakni dengan dermawan. Maka betapa banyak kita melihat, menyaksikan orang-orang yang dermawan lewat momentum majelis hall ini. Nama-nama yang disebutkan itu bukan berarti bahwa kita ingin tampak disebutkan nama, ya, sehingga muncullah ada riak-riak dari sebagainya, ya. Tentu dengan tujuan sebagai syiar bahwa saling memberi motivasi. Ketika disebut nama ini memberi impak, maka yang lain Pak Nur, padahal rezeki biasa-biasa lah, dakwah berimpak, segala itu jangan aja untuk memotivasi, ya. Jangan berpikir yang lain, tetap berpikir husnuzon, ya. Dan sifat atau husnuzon ini adalah salah satu daripada akhlakul karim. Bahkan orang yang soleh saking husnuzon ini, pas terhadap dengan balik di si maling, ya, dia tidak bersuuzon, ya, malah dia berkata, lah guanting aneh datang apa itu, dia untuk lalu husnuzon, sampai orang yang mengambil hartanya saja tetap dia anggap sebuah cara Allah kirimkan untuk mendapatkan rezeki lewat dia. Selanjutnya, walamma khalaqallahu al-iman, manakala Allah mencipta iman, qala, iman itu berkata, Allahumma, ya Allah, qawwini, kuatkanlah aku. Faqawwahu, maka Allah berikan kekuatan kepada iman itu bi husnil khuluqi was sakha'i, dengan akhlak yang baik dan dermawan. Ya, iman ini berarti ada kuat iman ini, maka harus ketingkatan isi akhlakul karim dan juga dengan sifat dermawan. Ya, cara iman ini jadi tetap kuat, berakhlak baik dan dermawan. Walamma khalaqallahu al-kufra, ya. Dan ketika Allah mencipta al-kufra, kekufuran, kekafiran, qala, berkata kafir itu, kekufuran itu, Allahumma qawwini, Allah kuatkanlah aku. Fa qawwahu, maka Allah perkuat kekufuran itu bil bukhli wa su'il khuluq, dengan kikir dan juga buruk akhlaknya.
Semakin dengan pelit, semakin buruk akhlak, maka semakin kuat kekafirannya. Sengkel dia tertanya untuk beriman. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang beriman lalu dia perkuat dengan akhlak baik dan dermawan, sengkel menjadi kufur karena imannya semakin buruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah, inna allaha istakhlasa hadzal din li nafsi. Sungguhnya Allah SWT telah memurnikan akan ini agama li nafsi, untuk dirinya, hanya dirinya. Jadi ketika tiap Gosami mengamalkan nilai-nilai agama, Allah murnikan nilai-nilai agama itu khusus lillah, li nafsi, karena Allah. Berarti Allah inginkan kita ikhlas, tak baik karena makhluk, karena pujian, karena Nabi selain Allah. Saat kita beribadah, sedekah, puasa, haji dan seterusnya, lillah, karena Allah memurnikan ibadah atau agama itu untuk diri. Wala yasluhu lidinikum illa sakhah, dan tidaklah layak, tidaklah cocok untuk agama kalian melainkan as-sakha, yakni dermawan, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Jadi tentu layaknya ketika kita menjalankan nilai agama itu, yakni dermawan dan akhlak yang baik. Ala fazayyinu dinakum bihima, ingatlah dawuh niki ala iling-ilingo sapa sira, ingatlah. Nabi yang kita ingat, fazayyinu maka hiasilah dinakum bihima, agar agama kalian bihima, dengan dua sifat tadi, yakni dermawan dan baik akhlaknya. Maka hiasi agama, praktekkan nilai-nilai agama dengan dua cara, dermawan dan berakhlak yang baik. Wa qala alaihi salam husnul khuluqi lillahil a'zam. Adapun akhlak yang baik itu lillahil a'zam, untuk Allah yang maha agung. Wa qila ya Rasulullah ayyul mu'minin afdalu imanan, siapakah orang-orang yang beriman yang paling utama imannya? B, dengan beriman yang paling utama iman. Qala, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yakni sepaling baik di antara mereka akhlaknya. Itulah orang yang paling utama iman seseorang beriman, yakni akhlaknya yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum fas'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Sungguhnya kalian tidak akan mampu meluaskan an-nasa, yakni manusia. Maksud tidak mampu meluaskan manusia ini memberi kepuasan, membantu, menolong, atau memberikan lebih istilah bantuan, meluaskan manusia bi amwalikum, dengan harta kalian. Itu baru senang dengan cukup dengan harta, bebukin duit dengan berkeluarga, bersenina semama dengan harta begelanya, tetapi dia senang-senang. Berarti tidak menjamin harta itu membuat orang ini tersenangkan atau puaskan. Fasa'uhum, maka luaskanlah mereka atau senangkanlah mereka bibastil wajhi, dengan wajah yang ceria. Maksud bahasa ini lapang, wajah yang lapang berbeda dulu. Maksud ceria, karena kemos.
wa husnul khuluq dan akhlak yang baik. Coba bismillah. Bodoh isi harta betul. Lalu setiap terpedai nyapok, setiap ngerawas silih, setiap lawan kita lawan berbicara, milih terus tebak, pandang. Inilah karakter manusia. Meskipun tapi kayak 100 juta sendiri, mana pandang, karena hati ini keinginannya ingin tenang, dan tenang itu tidak diperoleh hanya dengan harta benda. Maka Nabi menyampaikan, Nabi sampai si Nabi itu, karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak mengucapkan suatu berdasarkan hawa nafsu, tapi dari wahyu Allah. Seandainya pun pas-pasan rezeki, tetapi tetap kita berkomunikasi dengan wajah yang senyum, kalimat-kalimat yang santun, yang indah, demam, betah, aman, nyaman. Ini rumus, Wa qala aidan, dan berkata pula bagi Rasulullah su'ul khuluq yufsidul amal. Akhlak yang buruk itu pasti akan merusak amal. Betul, pegawai amal-amal kata, tapi akhlak buruk itu bisa merusak amal itu. Kama yufsidul khaldu, sebagaimana cuka merusak al-asal madu. Madu mai rasa lagi mencampur si cuka sevil diri. Seperti itulah gambaran amal soleh dirusak lantaran akhlak yang buruk. Wa an Harir bin Abdullah qala Rasulullah innaka mru'un qad hassanallahu khalqaka fa hassin khuluqaka. Sesungguhnya engkau sesungguhnya engkau adalah seseorang qad hassanallahu, sungguhnya Allah telah memperindah khalqaka. Beda harokat, beda arti. Allah telah memperindah khalqaka, yakni parasmu, penampilanmu, fisikmu. Fahasin khuluqaka, maka perbaiki akhlak. Jadi orang-orang yang diberi keindahan rupa lalu kesempurnaan fisik, maka bersyukurlah kepada Allah. Pesolah endah akhlak dan solah luah doh, tapi akhlaknya ya dalam desa. Kan ada orang yang berkata, nane lu dengan gawe maksiat meskipun berjilbab, dagat tadi berjilbab atau dagat buka aurat lalu kata akhlak baik. Nah isi sadek berjilbab, isi buka aurat. Iya, wah contoh akhlak buruk. Tak sengaja ketimbang apa? Dagat tadi, dagat buka aurat lalu berakhlak baik. Tapi ketimbang dia berjilbab lalu gawe kejahatan, bisa soleh. Lebih soleh berjilbab, tutup aurat, gawe soleh. Ini berbandingan nelengi, tapi dia tak solah. Wa anil Barra bin Azib qala kana Rasulullah sallallahu qala kana Rasulullah sallallahu ahsanan nas, kana Rasulullah ahsanan wabakan, adalah baginda Rasulullah itu adalah sepaling baik manusia wajah. Jadi sepaling baik manusia, sepaling soleh, sepaling gagah. Jadi Nabi Muhammad dalam hadis-hadis ini paling gagah, imas ternyata baginda Rasulullah. Wa ahsanahu khulq, dan sepaling baik di antara mereka khuluq, akhlak. Jadi Nabi fisiknya terbaik, wajahnya, dan juga akhlak. Wa Nabi Said al-Khudri qala kana Rasulullah yaqulu fi du'aihi, adalah baginda Rasulullah berdoa atau berkata dalam doanya,
Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah fisikku, ya, ciptaanmu kepadaku, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Sekelas Nabi doa, jelas seolah luar dalam, ya, tapi tetap meminta, berdoa kepada Allah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah yaksirud du'a, ia memperbanyak doa, fa yaqulu, maka ia berdoa, Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Dari setiap doa-doa selalu beliau meminta supaya diperbaiki, mendapatkan akhlak yang baik. Sungguhnya aku meminta kepadamu kesehatan, keafiatan dan akhlak yang baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu qala karamul mu'mini. Nah, ini mubtada jadi, ya. Karam bukan karomah. Karomah berarti al-mu'min, membingungkan makna. Nah, jadi karamul mukmin, adapun kemuliaan orang mukmin itu khobarnya dinuhu adalah agamanya. Jadi sambil mulia seorang mukmin terletak di dalam agamanya. Artinya sejauh mana dia menjalankan nilai-nilai agama. Namun tinggalan agama berarti burung mulia, berarti kehinaan yang ia dapat. Wa hasabuhu husnul khuluqihi, ya. Dan adapun kehormatan orang mukmin itu husnul khuluqihi, ada pada baik akhlaknya. Saya sambil terhormat, maka ada pada akhlak. Lemun sang akhlak, nah, telah kehormatan. Tapi ini angkat gede lalu, angkat iya. Pikiran mana-mana mulai buka pikirkan kajian, karena hilang kehormatannya dengan sebab buruk akhlak. Wa muru'atuhu, dan adapun kewibawaannya, muru'ahnya, kewibawaannya, aqluhu, terletak pada akalnya. Sejauh mana dia memfungsikan akalnya, maka dia berwibawa. Difungsian, maka seperti halnya binatang tidak memiliki akal, maka dengar istilah binatang yang berwibawa. Wa an Usamah bin Syarif, dari Usamah bin Syarif qala syahidtu al-a'arib, aku menyaksikan Arab Badui, A'arib, yas'aluna Nabi sallallahu, mereka meminta kepada baginda Rasulullah, yaqulu, mereka berkata, ma khairun ma uhtiyal abdu, apakah yang paling baik pemberian, pemberian uhtiyal abdu, yang diberikan kepada hamba. Jadi apakah kebaikan yang diberikan kepada hamba? Apakah pemberian yang terbaik yang diberikan kepada hamba? Nabi pemberian yang terbaik yang diberikan kepada hamba. Qala, menjawab Nabi sallallahu, khuluqun hasanun, yakni akhlak yang baik. Jadi pemberian yang terbaik ini akhlak yang baik. Wa qala sallallahu, inna habbakum ilayya, sungguhnya yang paling aku cintai kepada kalian, wa aqrabakum minni, dan yang paling dekat kalian dariku, majlisan yaumul qiyamah, majlis pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, yang baik akhlaknya di antara kalian. Saya rapat dekat lemak majlis bareng kanjeng baginda Rasulullah di hari yaumil qiyamah, tentu yang baik akhlaknya dari tahun dulu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah salasun man lam yakun fihi awahidatun minhunna, ada 3 orang yang jika tidak ada bagi orang itu, ya, 3 itu awahidah atau
salah satu minhuna dari yang tiga, fala ta'tadu bi syai'in min amalihi, maka janganlah kalian menghitung sedikit pun dari amalnya. Yang pertama, takwa tuhjizu, takwa yang menahannya an ma'asillah, daripada maksiat kepada Allah. Wa hilmun, dan yang kedua hilmun, yakni santun, yakufu bihi as-safiha, yakni mencegah dengan santun itu as-safiha, balasan kepada orang bodoh. Alat dengan dia tahu kadang mengucap atau melakukan sesuatu yang menyinggung kita, tapi karena dia memiliki sifat santun, dia tak membalasnya, alias tercegah dia terhadap orang yang bodoh tadi. Au khuluqun ya'ishu bihi bainan nas, atau akhlak yang hidup dengannya bainan nas, di hadapan manusia, yakni di kebanyakan orang yang mempraktekkan nilai-nilai akhlak karimah. Wa kana min du'aihi, dan di antara doa-doa Nabi sallallahu fi iftitahi salat, di pembukaan salat, Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah kepadaku li ahsanil akhlak, kepada paling baik akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang memberi petunjuk kepada sepaling baik akhlak itu illa anta, melainkan ya pun Nabi meminta, ya Allah ada yang terbaik, mau akhlak yang terbaik, sebab siapa lagi yang nanti akan memberikan akhlak yang baik itu illa anta, kecuali Allah. Wasrif anni sayyi'ah, dan palingkanlah dariku sayyi'ah, akan buruknya akhlak itu. La yasrifu anni sayyi'ah illa anta, dan tidak ada yang bisa memalingkan dariku akan buruknya akhlak illa anta. Jadi tenunas Nabi pun, tenunas perlindungan dari apapun, selalu kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sekarang kita baca zikir la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa manusia dia tidak daya, dia tidak upaya, melainkan kekuatan pertolongan dari Allah. Wakila, dan dikatakan bima tajammulu, pada apa itu keindahan at-tajammul. Qala, berkata Nabi sallallahu fi lutfil kalam, di dalam lembutnya kalam. Jadi keindahan, kesenangan, ya, itu ada pada lembutnya ucapan. Menarik dengan lembut bicaranya, maka itulah keindahan yang sesungguhnya. Wa izharil basyari, dan menampakkan basyar, yakni keceriaan, kebahagiaan. Wal ibtisami, dan menampakkan ibtisam. Nabi kena ibtisam, senyum. Faman laqiyat nas, maka siapa yang mendapati bertemu dengan manusia, bil ihsan, dengan kebaikan, dengan akhlak yang baik. Wa amalahu bil akhlaqil hasan, dan memperlakukan mereka itu, yakni manusia, dengan akhlak yang baik. Bahwa alladhi yakhifu alaihi janibu, maka dia adalah orang yang yakhifu, meringankan, yakni mudah diterima, alaihim, atas mereka, janibu, oleh sampingnya atau manusia lain. Jadi lamun arah dengan sholat, dia tampakkan lembut bicaranya, senyumnya, menampakkan keceriaan saat bertemu dengan kebanyakan orang, dan mereka memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik, maka pasti sekelilingnya akan menerimanya, alias orang itu akan mudah diterima. Sila dipraktek. Lemun setiap bicara lembut, terus kemos, buat akhlak baik,
maka membelai pasti akan mudah diterima. Ayo mana dia khifu alaihim janibu, sekelilingnya akan ringan atas mereka, jadi mudah menerima orang tersebut. Maka Islam mudah masuk ke Indonesia ini ya, karena ketika orang-orang yang berdagang ke Indonesia ini mereka mengucapkan kalimat-kalimat santun, ya, berakhlak yang baik, maka mudah diterima. Padahal masyarakat Indonesia di awal-awal itu rata-rata memiliki keyakinan terhadap penyembahan berhala, Hindu Buddha. Tapi oleh karena mereka tidak ini para pedagang yang memahami agama Islam yang santun, sehingga mereka mudah masuk ke dalam Islam. Wa yuhmadu akhahu, dan memuji dan dipuji oleh saudaranya. Puji betul santun. Kama qala, sebagaimana berkata, idza hawaita khisalal khairi ajma'ha fadlan wa amalta kullan nasi bil hasan lam tu'dimil khaira min zil arsi tahrizu wa syukra man khalaqahu fis sirri wal alam. Idza hawaita, apabila engkau menghimpun, hawaita khisalal khairi, engkau menghimpun akan khisal, sifat yang baik, ajma'aha, ia kumpulkan sifat-sifat baik itu, fadlan, keutamaan, wa amalta kullan nasi bil hasan, dan engkau memperlakukan setiap orang itu dengan kebaikan, lam tu'dimil khairat, engkau tidak akan kehilangan kebaikan, min zil arsi, dari pemilik aras, tahrizu, ia memberikannya. Namun gawe kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan, ya, sang pemilik aras kepadanya. Wa syukra, dan rasa syukur, min khalqihi, dari makhluknya, ya. Wa syukra min khalqihi, ya. Fis sirri wal alan, baik dalam keadaan sir, rahasia, atau dalam sunyi, wal alan, atau dalam keadaan ramai atau jelas terang, ya. Inilah nasihat-nasihat baik dalam hadis-hadis baginda Rasulullah ataupun kaul para ulama yang berkaitan dengan fadilah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia, dan tentu akan berdampak kepada kebaikan yang abad dan abad di negeri akhirat. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan, ya, asbab perkumpulan majelis ini kita mendapatkan akhlak yang baik di sisi Allah, baik kepada sesama, ya, dan tentu dengan akhlak ini Allah memberikan keselamatan kepada kita, tentunya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Alamat sambung al-babus sadis wa samanun fit wal buka'i wal libas, ya.